Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat beraktivitas pada hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Khairunisa STMT dan Ibu Nike Dia Permata SPMSI. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan rekan-rekan saya pada kelompok ini. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang undang-undang dan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dan kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Rahman dengan NIM F221-24007. Di sini saya ditemani rekan-rekan saya, ada Hasya Ramadhani dengan NIM F221-24016, ada Indi Wayuni dengan NIM F221-24048, ada Cheryl Brenda Singal dengan NIM F221-24082, dan terakhir ada Veronica S. Tanggalayuk dengan NIM F221-24087. Kepada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan menjadi instrumen penting yang mengatur prosedur amdal dan UKL-UPL sebagai persyarat pembangunan. Regulasi ini diperkuat dengan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang secara spesifik mengatur standar dan kriteria bangunan ramah lingkungan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan efisiensi energi. Sementara itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 PRTM 2015 tentang bangunan gedung hijau memberikan pandangan teknis yang lebih detail mengenai implementasi konsep green building dalam konstruksi modern. Kerangka regulasi ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang kota dan wilayah. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan strategis dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Program pengembangan kota hijau menjadi salah satu inisiatif utama yang menetapkan target minimal 30% ruang terbuka hijau atau RTH dari total luas wilayah perkotaan. Program ini berjalan seiring dengan Green Building Initiative yang mendorong pengembangan bangunan ramah lingkungan melalui sistem sertifikasi dan inisiatif khusus. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim juga menjadi bagian integrasi dari kebijakan ini dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan-kebijakan ini didukung oleh Program Efisiensi Energi Nasional dan pengembangan energi terbarukan dalam sektor konstruksi dan pembangunan. Tantangan dalam implementasi undang-undang dan kebijakan lingkungan hidup. Implementasi regulasi dan kebijakan lingkungan hidup menghadapi berbagai tantangan signifikan dari sisi administratif, birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih kewenangan antar instansi, sering menghambat program perizinan dan pengawasan. Tantangan teknis meliputi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi ramah lingkungan. Aspek ekonomi juga menjadi kendala utama, di mana biaya implementasi yang tinggi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan dan pemilihan proyek.
Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman stakeholder tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan turut mempersulit penerapan regulasi secara efektif. Selanjutnya, ada penerapan undang-undang dan kebijakan lingkungan hidup dalam praktek arsitektur. Dalam praktek arsitektur, penerapan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup diwujudkan melalui berbagai pendekatan desain berkelanjutan. Konsep ini mencakup penggunaan material ramah lingkungan, optimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami, serta implementasi sistem pengelolaan air yang efisien. Jadi, sebagai seorang arsitek, kita harus mampu memilih material-material yang ramah lingkungan, serta menciptakan pencahayaan dan ventilasi alami, contohnya dengan memperbanyak jendela, kemudian implementasi sistem pengelolaan air yang efisien. Jadi kita harus mampu mengelola air dengan efisien. Sertifikasi bangunan hijau seperti EJ, Green Shift, dan LEED menjadi standar yang semakin diadopsi dalam industri konstruksi Indonesia. Manajemen konstruksi ramah lingkungan juga diterapkan melalui pengelolaan limbah konstruksi yang bertanggung jawab dan implementasi sistem monitoring lingkungan yang ketat selama proses pembangunan. Jadi, kita sebagai seorang arsitek juga harus mampu memikirkan tentang limbah konstruksi sehingga limbah-limbah konstruksi itu tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada tantangan dan peluang penerapan peraturan lingkungan hidup dalam desain arsitektur. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya konstruksi yang lebih tinggi dan keterbatasan material ramah lingkungan, penerapan peraturan lingkungan hidup dalam desain arsitektur juga membuka berbagai peluang inovatif. Perkembangan teknologi bangunan hijau dan munculnya material konstruksi baru yang lebih sustainable memberikan pilihan yang semakin beragam bagi arsitek dan pengembang. Nilai tambah properti yang lebih tinggi dan pengurangan biaya operasional jangka panjang juga menjadi insentif yang menarik bagi investasi dalam bangunan ramah lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran profesi arsitektur dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Profesi arsitektur memainkan peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arsitek tidak hanya bertanggung jawab dalam menciptakan desain yang ramah lingkungan, tetapi juga berperan sebagai edukator bagi klien dan masyarakat tentang pentingnya aspek berkelanjutan dalam pembangunan. Kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu seperti insinyur lingkungan dan yang holistik dan berkelanjutan. Para arsitek juga aktif terlibat dalam pengembang standar dan guidelines bangunan hijau serta berpartisipasi dalam forum-forum yang membahas isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu studi kasus implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam proyek arsitektur. Implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam proyek arsitektur dapat dilihat pada berbagai bangunan ikonik di Indonesia. Gedung pertama yaitu Energy Tower menjadi contoh nyata penerapan sistem energi efisien dan penggunaan material berkelanjutan dalam skala besar. Bangunan ini mengintegrasikan berbagai teknologi hijau, termaksud sistem pengelolaan air terpadu dan optimalisasi pencahayaan alami. Contoh lain adalah Indonesia Convention Exhibition BCD yang menerapkan sistem pengelolaan limbah terpadu dan desain yang memaksimalkan ventilasi alami, dan proyek-proyek ini membuktikan bahwa implementasi regulasi lingkungan hidup tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan bagi properti dan penggunanya. Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks arsitektur merupakan upaya kompleks yang membutuhkan pendekatan terpadu dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan.
Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi yang kuat, tetapi juga pada komitmen dan inovasi dari para praktis arsitektur dalam menciptakan lingkungan terbangun yang lebih berkelanjutan. Berikut pentingnya memahami kearifan lokal dalam arsitektur. Aspek berkelanjutan lingkungan. Kearifan lokal dalam arsitektur tradisional Indonesia menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip berkelanjutan lingkungan yang telah diterapkan jauh lebih sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global. Penggunaan material lokal seperti bambu, kayu, dan ijuk tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap ketersediaan sumber daya setempat, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan kepentingnya menggunakan material yang dapat diperbarui dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Sistem ventilasi alami diterapkan dalam arsitektur tradisional, misalnya melalui pengaturan bukaan dan orientasi bangunan, menunjukkan kepiawaan dalam menciptakan kenyamanan termal tanpa bergantung pada sistem pendingin mekanis. Hal ini sangat relevan dengan upaya pengurangan konsumsi energi dalam pembangunan modern yang saat ini menjadi salah satu prioritas dalam arsitektur berkelanjutan. Lebih jauh lagi, penempatan dan orientasi bangunan tradisional yang selalu mempertimbangkan kondisi topografi, arah angin, dan pergerakan matahari, mencerminkan pemahaman dalam tentang prinsip-prinsip desain bioklimatik. Praktik-praktik ini mendalam tentang prinsip-prinsip desain bioklimatik. Praktik-praktik ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana arsitektur dapat beradaptasi dengan kondisi iklim lokal tanpa harus mengorbankan kenyamanan penghuninya. Prinsip-prinsip desain dalam mengembangkan arsitektur kontemporer yang berbasis kearifan lokal, beberapa prinsip fundamental perlu diperhatikan. Pertama, kontekstualitas terhadap lingkungan alam dan budaya setempat harus menjadi pertimbangan utama dalam proses desain. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi iklim mikro, topografi, vegetasi, dan pola kehidupan masyarakat setempat. Penggunaan material lokal dengan teknologi modern merupakan strategi yang dapat menjembatani tradisi dan modernitas. Misalnya, penggunaan bambu yang diperkuat dengan teknologi laminasi modern dapat menghasilkan struktur yang lebih kuat dan tahan lama, sambil tetap mempertahankan karakteristik material alami yang ramah lingkungan. Integrasi sistem penghawaan alami dengan sistem modern perlu dirancang secara cermat untuk mencapai efisiensi energi optimal. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi strategi pasif seperti ventilasi silang dan orientasi bangunan dengan sistem aktif yang lebih hemat energi. Strategi implementasi. Pengembangan database kearifan lokal arsitektur Nusantara menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan arsitektur berbasis kearifan lokal. Database ini harus mencakup tidak hanya aspek fisik bangunan, tetapi juga filosofi, teknik konstruksi, dan konteks sosial budaya yang melatar belakanginya. Penelitian dan pengembangan material tradisional perlu dilakukan secara sistematis untuk mengoptimalkan potensinya dalam arsitektur modern. Ini mencakup studi tentang karakteristik material, teknik pengolahan, dan kemungkinan inovasi untuk meningkatkan performa material tersebut. Kolaborasi dengan pengrajin lokal menjadi kunci dalam mempertahankan keterampilan tradisional sambil mengembangkan inovasi dalam teknik konstruksi. Para pengrajin ini memiliki pengetahuan mendalam tentang material dan teknik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. 3 contoh kearifan lokal. Yang pertama, rumah tradisional Sunda. Imah panggung dari Sunda merupakan contoh brilian bagaimana arsitektur tradisional beradaptasi dengan kondisi iklim tropis lembab. Konstruksi panggung yang diterapkan tidak hanya berfungsi untuk menghindari kelembapan tanah, tetapi juga menciptakan ruang sirkulasi udara yang optimal di bawah bangunan.
Sistem ini juga memberikan perlindungan dari banjir dan binatang liar, sekaligus menciptakan ruang multifungsi di bawah bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Atap julang ngapak dengan kemiringan yang tepat tidak hanya menciptakan tampilan yang estetis, tetapi juga sangat efektif dalam mengalirkan air hujan dan melindungi dinding bangunan dari tampias. Penggunaan material bambu dan kayu lokal menunjukkan pemahaman mendalam tentang karakteristik material dan teknik pengolahan yang berkelanjutan. Yang kedua, rumah tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali menunjukkan kompleksitas pemikiran dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Konsep Trimandala yang membagi zona ruang menjadi utama, madya, dan nista yang tidak hanya mencerminkan hierarki ruang secara spiritual, tetapi juga menciptakan organisasi ruang yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Sistem penghawaan alami melalui natah menunjukkan kepiawaian dalam menciptakan mikroklim yang nyaman. Natah tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, tetapi juga menjadi pusat orientasi dan aktivitas sosial dalam kompleks hunian. 3. Arsitektur Bugis. Rumah tradisional Bugis memperlihatkan adaptasi yang cerdas terhadap kondisi lingkungan pesisir. Struktur rumah panggung yang tinggi tidak hanya melindungi dari banjir rob, tetapi juga memaksimalkan penangkapan angin laut untuk penghawaan alami. Sistem ventilasi silang yang diterapkan melalui pengaturan bukaan dan orientasi bangunan menciptakan kenyamanan termal tanpa memerlukan sistem pendingin mekanis. Jadi dari pemaparan materi saya dan rekan-rekan saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan dan arsitektur di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah telah menetapkan landasan yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kearifan lokal dalam arsitektur tradisional Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi berharga untuk mengembangkan solusi-solusi desain yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lingkungan serta budaya lokal. Kolaborasi antara pemangku kepentingan praktisi dan akademis sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan menjadi identitas budaya lokal. Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.